Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran di kelas 5 ini. Pada hari ini kita masuk di pembelajaran yang kelima. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu dan semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini dengan mengamati gambar, anak-anak dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar, anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Amati gambar berikut. Pada tayangan ini ada Edo yang sedang bermain di pekarangan. Di sana dia melihat ada hewan kelinci dan hewan siput. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, ini tentunya anak-anak juga akan menjadi penasaran. Kenapa antara hewan kelinci dengan siput ada perbedaan, bagaimana hewan-hewan tersebut bergerak. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak belajar mengenai hewan kelinci. Hewan kelinci termasuk ke dalam hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang. Jadi kalau di dalam kelinci itu ada tulang yang tersusun sehingga hewan kelinci dapat bergerak, baik itu lompat, kemudian berlari, dan gerakannya sangat lincah. Pada hari ini kalian belajar mengenai siput. Tentunya tidak asing lagi hewan siput bagi anak-anak. Anak-anak sering jumpai di pekarangan-pekarangan, di ladang, siput. Di daerah tertentu ada yang mengatakan namanya adalah bekicot, keong. Nah, ini adalah hewan siput. Perbedaannya antara kelinci dan siput, yang pertama pada tulangnya. Kelinci termasuk vertebrata atau memiliki tulang di dalam tubuhnya. Sedangkan siput itu termasuk avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang. Kemudian perbedaan gerakan, kelinci bergerak dengan cepat dan lincah, sedangkan siput itu bergerak lambat. Cara bergerak, hewan kelinci melompat dan siput berjalan dengan cara merambat. Pada pembelajaran sebelumnya kalian masih ingatkan apa yang menjadi pembahasan tentang hewan kelinci, yaitu hewan avertebrata. Tentunya masih ingat, hewan avertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang, sedangkan hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata yang lainnya antara lain bisa susunan sarafnya berada di perut, kemudian memiliki rangka luar atau cangkang, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi,
dan lainnya. Masih ada hewan yang lain yang termasuk ke dalam kelompok hewan avertebrata. Amati organ gerak siput berikut. Ini organ gerak yang digunakan siput adalah bagian badannya, sehingga dengan badannya yang digunakan untuk bergerak ini, cara bergerak siput dengan cara merambat. Nih, nama organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, itulah pembahasan pada pembelajaran 5 hari ini. Semoga anak-anak dapat menangkap materi yang Bapak ajarkan pada hari ini, khususnya adalah tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, untuk menggali lebih dalam, nanti Bapak akan memberikan tugas di Google Classroom-nya. Silahkan anak-anak kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, dan tentunya semangat belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.